Dalam beberapa saat lagi, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga untuk membantu channel ini makin berkembang, supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo Sobat Custom, selamat datang di channel Bis Custom. Nah, untuk episode kali ini saya pengen ngebahas bagaimana gantengin motor keluaran dari Benelli, yaitu motor Motobi 152 yang rada berjenis cafe racer. Nah, salah satunya ini adalah motor yang kita kerjakan baru-baru ini. Ya, gantengin tipis-tipis, dan ini adalah beberapa detail yang bisa kalian lakukan atau kalian modifikasi dan nggak perlu merubah bentuk rangka. Nah, ini yang penting. Tapi sebelumnya seperti biasa, klik tombol subscribe jika kalian suka videonya, terus like videonya, dislike jika kalian gak suka, dan jangan lupa share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Nah, tadi udah saya mention sedikit, jadi ini adalah motor Benelli ya, keluaran dari Benelli. Salah satu variannya adalah Motobi 152. Jadi motor ini modelnya klasik tapi rada-rada cafe racer. Nah, salah satu customer kita pengen motornya digantengin, tapi syaratnya nggak pakai ngerubah rangka. Ya, namanya juga motor baru, kebanyakan seperti itu sih. Jadi kendala motor baru itu kadang-kadang kita sayang untuk kalau dirombak rangkanya. Saya pun kalau kasih suggest ke teman-teman customer pasti seperti itu. Kalau misalnya kalian beli motor yang baru keluar dari dealer, sebisa mungkin jangan di otak-atik dulu rangkanya. Paling enggak puas-puasin dulu motornya gitu kan. Kalau udah umur 3 tahun atau 4 tahun, nah barulah nanti kalau mau dimodifikasi ekstrim lebih enak gitu ya. Karena motor baru itu memang sudah pas seperti itu, ada aura barunya itu supaya nggak di otak-atik terlebih dahulu. Rugi juga kalau dibongkar-bongkar rangkanya kalau motor baru ya. Nah, jadi motor ini pertama kita rubah langsung aja ya. Mungkin video ini nggak terlalu panjang, saya hanya mereview aja dan nggak langsung mereview di motornya karena kemarin motor ini kebetulan saya lagi di luar, jadi saya titip sama tim Bis Custom untuk direkamin aja biar kita review sama-sama. Nah, jadi motor ini kaki-kakinya kita rubah semua, untuk kaki-kaki doang. Tapi untuk swing armnya, ini yang banyak banget nanya swing armnya dirubah atau enggak? Enggak. Ini adalah ukuran ban yang bisa kalian pakai kalau kalian beli motor baru klasikan yang sekarang ada di pasaran. Contohnya kayak motor W175 atau juga motor Motobi ini sendiri. Jadi ukuran velgnya kita pakai ukuran 300 dan 2,5, atau kalian bisa pakai 300 depan belakang juga nggak apa-apa. Dan untuk ukuran bannya sama, mau kalian pakai ban Swallow yang klasik ataupun ban Swallow Wiro, itu yang khusus Swallow ya, ukurannya itu di ukuran 400 masih muat untuk di depan dan untuk di belakang. Disamain kan, biasanya kalau motor-motor yang customer kita, kalau belakangnya kita pakai yang 4,5, depannya kita pakai yang 400 atau 350 tergantung ke postur motornya. Nah, karena motor ini di belakangnya swing armnya sangat tipis, jadi untuk nggak menghilangin unsur padatnya, karena kalau di depan kita pakai ukuran 3,5, di belakang 400 kelihatannya kecil banget motornya gitu ya, nggak ada perubahan signifikan dari yang kita rubah di kaki-kaki. Jadi kita rubah semua di ukuran yang sama, di 400 dan 400. Nah, kebetulan customer kita yang satu ini pengennya pakai ban Swallow Wiro gitu ya. Sebenarnya cocoknya klasik, cuman namanya selera kita nggak bisa ini ya, karena selera itu masing-masing beda. Nah, Mas ini pengennya kita pakai, dia pakainya ban Swallow Wiro, jadi semuanya diganti, velgnya diganti, velg aslinya disimpan gitu ya. Terus jari-jarinya juga diganti semua. Nah, itu untuk di kaki-kaki. Nah, terus modifikasi selanjutnya ada di bagian stang. Nah, saya juga mau ngejelasin ke kalian, stang bawaan Motobi ini kan nggak terlalu asik ya. Dia mirip-mirip kayak stang modelnya Bison gitu ya, Ninja, agak kecil stangnya. Nah, untuk kelihatan lebih keren sebenarnya simple, ada dua pilihan. Pertama, kalian ganti stang jepit atau ganti stang camar atau ganti stang fatbar. Nah, yang ini kita pakein stang fatbar karena mau nyamain di kaki-kakinya kan, kaki-kakinya agak rada tracker gitu kan, ada ulirnya, jadi supaya masuk dipakein stang fatbar. Nah, kalau kalian ganti stang, apa aja sih yang harus diganti? Sebenarnya simple, cuman ganti stang aja bisa. Tapi karena stang bawaan dari Motobi ini pendek, jadi kalian harus ganti yang namanya kabel rem, terus juga selang rem maksud saya,
terus kabel gas ataupun kabel koplingnya juga. Nah itu juga harus diganti semua satu paket, karena kalau tidak diganti dia akan nyangkut gitu, karena bawaannya pendek banget. Nah selain dari itu dia juga ganti jok nih, karena jok bawaannya tuh kayaknya bahannya nggak terlalu enak ya, bahannya nggak terlalu nggak enak dilihat gitu ya, jadi diganti dengan jok MB-Tech berwarna coklat gitu. Nah itu untuk di joknya dibalurin, jadi lebih kelihatan maskulin gitu, karena warna hitam kan cocok banget dikomunikasikan dengan warna coklat tua. Nah itu untuk di jok. Nah kalau untuk di depan sebenarnya sudah cakep ya, Motobi ini dia udah pakai lampu 5 inch. Kalau di W175 kan gede banget tuh lampunya, jadi kelihatan kaki-kakinya kalau kecil kelihatan jelek banget. Nah sedangkan kalau Motobi ini lebih kecil lampunya. Saya lebih suka lampu yang sedikit lebih kecil. Kenapa? Karena tampilan motornya kelihatan fokus ke body-bodinya gitu ya, jadi body-bodinya lebih terekspos, kelihatan kepalanya nggak gede banget gitu. Nah jadi untuk di lampu kita pakai daymaker yang Hella, ini yang ada lingkaran warna lampu senjanya itu orange. Ini kalau kalian mau ada di Bis Custom, boleh tanya-tanya harganya berapa. Nah itu modifikasi yang kita lakukan di motor ini. Nah sedikit banyak melihat supaya tampilannya lebih perfect ya, karena satu lagi kekurangan motor bawaan pabrik itu ada di spakbor. Otomatis kita harus ganti spakbor depan dan belakang supaya kelihatan lebih sporty. Jadi spakbor depan dan spakbor belakangnya juga kita ganti. Nah kita buat dudukan untuk spakbornya pakai bel seperti ini supaya lebih rapi aja gitu ya, jadi kelihatan lebih praktis dan kelihatan maskulin, ramping gitu ya. Karena kalau bawaan dari motor aslinya spakbornya kan gede gitu kan, ngelingkar. Memang sih jatuhnya itu lebih nyaman ya, karena menghindari dari percikan. Tapi sebenarnya kalau hujan deras juga tetap kena percikan. Jadi tergantung kalian mau pakai yang spakbor seperti apa. Tapi kalau kita sih nyaranin memang harus diganti spakbor. Jadi spakbor depan dan spakbor belakangnya kita ganti. Untuk lampu-lampunya tetap kita pakai lampu-lampu yang sama, nggak ada yang diganti. Cuman lampu sennya aja, lampu sennya kita ganti yang agak lebih kecil, karena kalau lampu sen bawaan Motobi kan agak lebih besar ya, mirip-mirip motor-motor Tiger, Scorpio zaman dulu. Nah ini diganti dengan model Greer supaya lebih ramping dan rapi. Nah mungkin itu aja untuk perubahan yang dilakukan di motor ini. Satu lagi yang dirubah adalah knalpot. Nah di Bis Custom juga ada knalpot full system untuk motor Motobi 152 ini. Jadi kalau kalian pengen ganti knalpot Motobi ada di Bis Custom. Ini dia knalpotnya. Jadi knalpot ini full system dari depan sampai belakang, semuanya full stainless. Suaranya, nah saya mau kasih dengar ke kalian, ini dia suara knalpotnya kalau kalian ganti knalpot di Bis Custom pakai knalpot yang dipakai oleh motor ini. Ayo kita dengerin. Nah itu dia tadi knalpotnya. Jadi knalpot ini suaranya ngebas ya. Jadi kalau kalian khawatir pakai knalpot ini ditilang atau enggak, setahu saya knalpot kita itu masih di bawah standar. Jadi tetap maksudnya masih masuk standar yang ada di aturan undang-undang, kalau nggak salah 80-90 desibel. Nah ini masih di bawah 80-90 desibel karena dia suaranya ngebas, enggak suara treble gitu ya. Jadi nggak nyaring kayak knalpot motor-motor yang di luar sana. Jadi knalpot ini tetap aman dan kedengarannya garang dan padat gitu. Nah mungkin itu aja review motor ini, nggak terlalu lama dan nggak terlalu banyak yang bisa kita review karena mungkin cuman itu aja yang dirubah. Jadi saran kita kalau kalian bisa mau modif tipis-tipis seperti ini yang hal yang paling gampang dan paling mudah dilakukan. Pengerjaannya juga nggak lama, paling 7 hari itu udah kelar. Yang agak lama tuh karena kita harus ngecat spakbor lagi gitu kan, itu aja yang lama. Sebenarnya kalau yang lainnya itu PNP semua dan tinggal pasang. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini. Bocoran budgetnya kira-kira sekitar kemarin habis sekitar 10 jutaan lah ya, karena ganti kabel-kabel dan lain-lain itu hampir 10 juta, 9 sampai 10 juta tergantung
mau dibentuknya seperti apa, bannya seperti apa. Kalau yang ini sekitar 10 jutaan karena bahan-bahannya kita pakai bahan-bahan yang tentunya premium ya. Namanya motor baru, kalau dipakein bahan-bahan yang nggak asik kan nggak enak gitu ya. Jadi ini semuanya full premium. Bahan-bahan yang biasa kita pakai di motor-motor paket premium atau paket platinum kita. Nah, udah itu aja cerita motornya untuk episode kali ini. Jadi buat kalian bisa jadiin referensi kalau teman-teman kalian ada yang punya Motobi boleh dilihatin di sini, dan ada juga Motobi di video kita satu lagi di episode keberapa ya itu ya. Nanti dikepoin aja, ada di akhir video kalau mau lihat salah satu pengerjaan Motobi kita yang lainnya. Nah, motor ini tinggal ganti spion aja. Spionnya karena yang punya udah beli duluan, kemarin udah pesen duluan tapi lama datangnya jadi akhirnya nggak dipasang. Jadi ini udah dibawa balik sama yang punya. Semoga yang punyanya puas dan bisa berimpact ngajak temen-temennya ke Bis Custom. Seperti biasa, kalau kalian suka videonya like, jika kalian nggak suka dislike, dan jangan lupa subscribe channel kita dan share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Terakhir dari saya, majulah terus Motor Custom Indonesia, and as always, peace.